Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa TV, Kembali lagi dengan saya Lila Syafira dan saya Malik Ahmad. dalam program podcast Mansa TV. Nah, hari ini merupakan hari yang istimewa nih Malik. Wah, benar sekali Kak, hari ini adalah memperingati Hari Santri Nasional. Nah, di hari yang istimewa ini kami sudah bersama narasumber yang luar biasa. Langsung saya kita sapa. Hai kelas, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, Sobat Mansa TV, di hari santri ini tentu kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa. Nah, dari Bapak sendiri nih, apa sih makna dari peringatan seorang santri dan santri itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Mansa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kita sudah hari ini 22 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Santri. Apa sih sebenarnya santri? Santri adalah orang yang belajar menimba ilmu agama. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri itu diartikan orang yang sering melaksanakan ibadah atau bisa disebut dengan orang soleh. Santri bisa dimaknai dari sisi hurufnya. Menurut seorang ulama namanya Pak Kiai Hari Surasma. Jadi santri itu terdiri dari 5 huruf. Sin, Ta, Nun, Ro, Iya. Yang pertama sin. Sin itu adalah Safiqul Khair. Jadi seorang santri itu, Safiqul Khair itu pelopor kebaikan. Dia bisa menjadi teladan dimanapun berada, menjadi contoh, dan akhlaknya mencerminkan akhlak baginda Muhammad SAW. Dia memiliki sopan santun, dia memiliki adab. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Maka ilmunya sudah bagus, kemudian adabnya luar biasa, maka orang inilah yang bisa kita jadikan teladan. Jadi sinnya adalah Syafiqul Khair, yaitu sebagai pelopor kebaikan. Yang kedua adalah Nun, maka dia sin, Nun, Ta, Ro, Iya. Nun itu adalah nasibul ulama. Dia sebagai penerus ulama. Karena santri umumnya di pondok pesantren, dia akan mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian ilmu-ilmu agama dia pelajari, kemudian dia amalkan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Maka nasibul ulama adalah mereka yang belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih, yang kemudian dia mampu mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah takrikul masyi. Artinya seorang santri itu dia berikhtiar, dia berusaha untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu dapat menggelapkan dan susah untuk kita menimba ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya, maka akan mudah kita belajar menyerap ilmu apabila kita jauh dari maksiat. Kemudian selain yang tiga tadi ada rob dan ya. Robnya itu adalah ridullah. Jadi yang kita cari menimba ilmu adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Jadi semuanya berawal dari niat. Kemudian yang yang kelima adalah ru'yah. Ya itu dimaknai dengan yakin. Seorang santri di madrasah, dia harus yakin bahwa dia belajar
insya Allah berhasil. Makanya ada pepatah Arab, man jadda wajada. Siapa yang yakin, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil. Jadi ini 5 makna santri dari sisi hurufnya. Sin, kemudian nun, ta, ro, dan ya. Baik, terima kasih Pak. Di dalam santri itu terdapat beberapa kalimat yang sangat mengandung makna ya Pak. Untuk selanjutnya, karena sekarang kita hidup di era digital Pak, bagaimana peran seorang santri di era digital sekarang ini Pak? Ya, baik. Santri di era digital adalah satu, dia harus menguasai digital. Jadi dia harus belajar bagaimana berbicara di depan kamera, kemudian dia bisa memprogramkan. Yang kedua, setelah dia tahu, maka digital itu bisa digunakan sebagai sarana dakwah, seperti yang digunakan oleh adik-adik menggunakan bahasa kota. Jadi ketika menguasai digital, maka digital ini bisa digunakan untuk dakwah. Yang ketiga, dapat menyambung atau menyampaikan kebenaran. Jadi itu tadi, dakwah bisa sebagai tempat pembelajaran. Kemarin saya diundang salah satu organisasi debat ya, itu mengundang pemateri yang dia mahasiswa dari Universitas Indonesia, dan dia juga pemenang lomba debat bahasa Indonesia tingkat nasional. Nah ternyata anak-anak kita itu menguasai digital, mulai berkomunikasi, bagaimana bisa mengundang kakak itu atau mahasiswa itu, kemudian dia manfaatkan melalui aplikasi. Jadi walaupun berjauhan dari Kalimantan, dia kuliah dari Universitas Indonesia, tapi dengan adanya digital, itu mereka dapat menerima materi-materi, teori-teori public speaking, terutama teori debat. Nah itu, jadi santri harus bisa menguasai, dia adaptif terhadap teknologi, dia bisa gunakan itu. Oke, baik. Pak, dengan tadi santri di era digital itu merupakan sebuah sosok yang harus kenal dengan masa sekarang ya. Iya. Seperti tadi ada public speaking dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang banyak. Nah, dari Bapak sendiri sih, apa tuh tantangan dari seorang santri yang sekarang ini Bapak lihat di era yang sekarang? Iya, tantangan santri di era sekarang memang ini adalah era Gen Z ya. Generasi Z itu eranya untuk menyukai hal-hal yang digital, menggunakan handphone, menggunakan internet dan lain sebagainya. Tetapi santri harus berkomitmen, kapan dia membaca kitab, kapan dia belajar kitab, kapan dia menggunakan handphone. Saya sering melihat para ulama modern abad saat ini yang kemudian beliau menggunakan sarana digital sebagai untuk melihat referensi kitab-kitab. Jadi kalau saya buka di Play Store, itu banyak kitab-kitab, misalnya kitab-kitab Riyadhus Shalihin ada, kemudian kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Laith As-Samarkandi ada, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, itu kita bisa manfaatkan untuk melihat kitab-kitab itu. Baik yang belum ada terjemahan, masih diistilahkan dengan kitab kuning, atau kitab-kitab yang sudah diterjemahkan. Jadi HP itu bisa dimanfaatkan untuk mencari referensi oleh para santri. Atau santri yang kreatif, dia akan membuat program-program atau game-game yang isinya adalah dakwah, dan itu bisa diterima. Jadi lebih ke khairun nas anfa'un linnas, apa yang dia lakukan bisa bermanfaat untuk yang lain.
Jadi itu dakwah lewat digital. Baik nih Pak, dengan adanya tadi tantangan yang sudah disebutkan bahwa di mana santri itu harus mempergunakan era digital ini dengan baik. Selalu ada solusi nih yang bisa Bapak sampaikan kepada para santri yang di luar sana ini. Solusi dari Bapak sendiri bagaimana? Ketika ada problem ya. Iya. Jadi yang pertama ya santri itu harus istiqomah. Jadi niat tadi niat semata-mata ridho Allah yang dicari ketika menimba ilmu. Jadi kalau menimba ilmu yang dicari adalah ridho Allah. Saya sering menyampaikan anak-anak kita itu kalau berangkat ke madrasah sebaiknya berwudu. Kalau berwudu bersih hatinya, maka insya Allah sepanjang jalan itu dihitung sebagai pahala. Maka ketika dia belajar, dia akan mudah menerima ilmu pengetahuan, terutama dari para guru. Ada kitab, ini salah satu adab ya kitab namanya Taklim At-Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Jadi salah satu keberkahan menimba ilmu adalah kita memuliakan guru. Makanya saya sering sampaikan kalau ketemu ustaz atau ustazah, kalau lewat lebihnya kita menunduk. Untuk apa? Untuk hormat kepada beliau. Makanya dulu kiai saya kalau beliau mengajar Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja di SMP, itu di SMP Islam, beliau selalu menyampaikan begini: kalau ingin ilmu berkah itu manfaat, maka muliakan gurumu, jangan engkau sakiti walau sedikit banyak. Begini, kenapa beliau menjelaskan itu? Ada yang menarik, ada yang unik. Ada anak, dia pintar sekali, dia hebat sekali, tapi pada saatnya ilmunya tidak berkah. Dia susah mencari pekerjaan, dia susah mencari kehidupan di dunia, karena dia jarang memuliakan guru. Padahal potensi ilmunya itu adalah dari guru. Maka ada orang anak biasa-biasa yang kemudian begitu setelah selesai studinya, dia udah mencari penghidupan dunia. Kenapa? Karena dia memuliakan. Karena sejak jadi santri, sejak jadi mahasiswa, dia manfaatkan kedekatannya dengan Allah dan kedekatannya dengan gurunya. Baik, untuk Bapak, apakah ada pesan dan kesan atau harapan Bapak terhadap santri yang berada di luar sana? Baik, santri terutama anak kita di madrasah ya. Jadi agar kita tetap bernilai, saya sering menganalogikan sebuah uang misalnya kita punya uang 100.000, uang itu kita lipat, kita injak-injak, tetap uang itu akan bernilai. Maka agar kita bernilai, ada 3 yang harus kita miliki. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Jadi kita belajar. Orang yang punya ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Ya fa'illahu alladziina minkum usatin ma'arja. Orang yang punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Selain ilmu pengetahuan, kita juga harus punya keterampilan. Keterampilan itu saya ibaratkan sebagai kita punya soft skill, punya hard skill dan life skill. Ketiganya itu kita jelaskan nanti ada waktu sendiri ya. Itu keterampilan yang ada pada diri kita, kecakapan kita ketika kita berkomunikasi, kita akan jelaskan. Dan yang ketiga, ini adalah nilai, value, attitude, akhlak. Akhlak itu saya ibaratkan sebagai angka 1. Jadi kalau 100.000 itu nolnya adalah 5, maka ketika nilai value-nya tidak ada, satunya tidak ada, maka dia akan menjadi 0, tidak berharga. Punya ilmu, punya keterampilan, tidak punya akhlak, dia akan turun. Tetapi kalau dia biasa-biasa, dia punya akhlak,
insya Allah dia akan bagus kehidupannya. Tetapi kalau dia punya tiga-tiganya, ilmunya bagus, pengetahuannya bagus, keterampilannya luar biasa, dan dia mempunyai akhlakul karimah, maka insya Allah kehidupan dunia akhirat ia akan pegang. Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, bahagia dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Kalau itu ada pada diri kita, kita punya ilmu, kita punya skill, punya keterampilan, dan kita punya akhlak. Saya pikir ini sebagai paket lengkap. Maka pilihlah akhlak. Belajar matematika 1+2, rumus hitungan angka berjumlah itu selesai dengan kalkulator. Tapi akhlakul karimah itu tidak selesai 1 hari, tapi perlu latihan, perlu dilatih mulai dari kecil hingga dewasa. Pembiasaan, kalau dia biasa dan kecil sholat, maka insya Allah dia akan terbiasa. Kalau biasa dari kecil dia saling menyapa, saling menghormati dan lain sebagainya, maka itu akan terbiasa. Maka ada, itu tidak cukup 1-2 hari, dia butuh berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Maka dia perlu pembiasaan senyum, sapa, salam, pembiasaan disambut di depan pintu gerbang, itu menjadi modal dasar untuk pembinaan kelak. Jadi anak-anakku sekalian, di hari Sabtu ini pesan saya miliki tadi ilmu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, kecakapan hidup, dan ketiga adalah yang penting adalah akhlakul karimah. Karena Nabi diutus di muka bumi adalah innama bu'istu liutammiya makarimah akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Atau dari Sobat Bangsa TV, Masya Allah sekalian lebih baik dilakukan oleh Kepala Bapak Satu Kota Gorontalo bahwa gimana harus utamakan dulu ilmu dan keterampilan dan akhlak, tapi lagi-lagi kepada akhlak yang terutama ya Pak. Oke. Terima kasih Pak atas arahan dan harapannya kepada para santri. Untuk itu Sobat Mansa TV, semoga apa yang disampaikan oleh Kepala Mansa Kota Gorontalo dapat menjadi bekal untuk para santri yang ada di luar sana. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Bella Syakira Dan saya Malik Ahmad. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dan sampai jumpa.